Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia dari Lokal C2 dengan NPM 2140402112. Di sini saya akan membawakan materi eksternalitas. Penjelasan. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang didapatkan oleh pihak ketiga yang tidak dapat memilih untuk mendapatkan atau tidak dampak tersebut. Biaya atau manfaat eksternal tidak tercermin dalam biaya akhir atau manfaat barang atau jasa yang dihasilkan. Para ekonom umumnya memandang eksternalitas sebagai penyebab pasar yang tidak efisien atau kegagalan pasar. Jenis-jenis eksternalitas ada dua, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif, di mana eksternalitas positif manfaat dari kegiatan ekonomi bagi pihak ketiga yang tidak terlibat. Meskipun memberikan manfaat, namun eksternalitas semacam ini juga menciptakan inefisiensi pasar. Kemudian eksternalitas negatif mewakili konsekuensi negatif dari aktivitas ekonomi ke pihak ketiga yang tidak terkait. Beberapa eksternalitasi negatif sangat berbahaya seperti limbah, polusi, dan pencemaran lingkungan. Contoh jenis eksternalitas positif ada 3, yaitu pertama, riset dan pengembangan. Penelitian semikonduktor misalnya tidak hanya bermanfaat bagi produsen semikonduktor, tetapi juga bagi industri telekomunikasi moderna, stereo, dan perangkat komputer. Yang kedua, pengembangan infrastruktur. Pembangunan jalan dan jaringan transportasi lainnya bermanfaat bagi mobilitas barang dan orang. Tidak halnya itu, agen real estate juga mendapatkan keuntungan. Harga real estate naik karena pembangunan membuat aksesibilitas yang lebih baik. Dan yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan tidak hanya bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Dengan pendidikan dan pelatihan yang lebih baik, pekerja mendapat gaji yang lebih tinggi. Contoh jenis eksternalitas negatif ada 3, yaitu pertama, polusi udara. Akibat asap kendaraan bermotor atau pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil serta rokok yang berbahaya bagi perokok dan juga kesehatan orang lain di sekitar perokok. Yang kedua, polusi air. Akibat tumpahan minyak kapal tanker, polusi semacam ini dapat menghancurkan ekosistem di laut dan mempengaruhi orang-orang yang tinggal di daerah pesisir. Yang ketiga adalah polusi suara. Akibat kebisingan pesawat, masyarakat yang tinggal di dekat bandara sangat terganggu. Solusi eksternalitas yang pertama, penegakan hak properti. Pendefinisian hak properti secara lebih ketat dapat membatasi pengaruh kegiatan ekonomi pada pihak yang tidak terkait. Yang kedua, pajak. Pemerintah dapat menegakkan pajak atas barang atau jasa untuk membatasi eksternalitas, terutama yang merugikan seperti polusi dan limbah. Pemerintah mengenakan sanksi pajak yang tinggi bagi produsen yang membuang limbah berbahaya. Yang ketiga, peraturan. Pemerintah untuk membatasi eksternalitas adalah melalui peraturan. Misalnya, pemerintah dapat mengatur batas maksimum polusi karbon dioksida atau limbah. Regulasi dianggap sebagai solusi yang paling umum. Yang keempat, subsidi. Pemerintah juga dapat memberikan subsidi untuk merangsang kegiatan tertentu. Subsidi biasanya untuk meningkatkan konsumsi barang dengan eksternalitas positif. Sekian dan terima kasih.